Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan mempelajari tentang perbedaan antara referensi relatif dan referensi absolut. Referensi relatif digunakan ketika kita ingin melakukan referensi sel di mana referensinya dapat berpindah sesuai dengan perpindahan yang kita lakukan. Misalnya di sini terdapat data sumber yang ingin kita lakukan sebagai referensi, maka cukup klik pada bagian kiri atas, kemudian tekan sama dengan dan klik sumber referensi data yang kita inginkan. Misalnya kita ingin sama dengan angka yang terdapat pada B4, kemudian tekan enter. Kemudian kita akan menarik formula yang ada dengan menggunakan kursor tanda tambah, kemudian kita tarik ke kanan. Pastikan untuk memilih fill without formatting agar format yang ada tidak hilang. Kemudian kita tarik ke bawah dan pilih kembali fill without formatting. Jadi hasil yang dimunculkan di sini akan sesuai dengan data sumber. Misalnya sumber data ini kita ubah menjadi 10, 20, 30, kemudian 40, 50, 60, dan seterusnya. Jadi dapat dilihat data yang berada pada bagian kanan bawah ini berubah sesuai dengan perubahan dari data sumbernya. Ini adalah referensi relatif. Kemudian yang kedua adalah referensi absolut. Referensi absolut digunakan ketika kita ingin semua sel yang berada dalam kotak ini mengikuti hanya satu referensi saja, yaitu referensi berdasarkan sel B17. Jadi kita perlu tekan sama dengan, kemudian klik pada sel B17, kemudian tekan enter. Nah, untuk melihat perbedaan antara referensi relatif dan absolut, letak perbedaannya adalah pada tanda dolar. Jadi sekarang yang kita buat di sini masih referensi relatif. Untuk menjadikannya referensi absolut, teman-teman perlu memberikan tanda dolar di depan huruf dan di depan angka, kemudian tekan enter. Nah, kita akan melihat perbedaannya ketika kita menarik rumus yang ada. Tetap pilih fill without formatting agar formatnya tidak berubah, kemudian ke bawah. Nah, dapat dilihat di sini semua data yang akan muncul adalah angka 1. Artinya semua data dalam kotak ini akan mengikuti referensi dari B17. Jadi ketika B17 kita ganti menjadi 15, maka semua data di sini akan berubah menjadi 15. Ini adalah referensi absolut. Sebenarnya terdapat 3 jenis referensi absolut. Yang kita gunakan sekarang adalah referensi absolut yang mengunci kolom dan baris dari sumber referensinya. Artinya semua data yang kita copy akan persis dengan B17 ini. Teman-teman juga dapat melakukan referensi hanya pada kolom. Artinya semua data yang kita copy tidak akan merubah posisi kolomnya, namun akan merubah posisi barisnya. Misalnya kita hapus dolar di depan angka 17. Sekarang coba kita copy kembali. Hasilnya tetap sama untuk bagian kolom, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi di sini dapat dilihat semua data yang ada akan terkunci sesuai dengan kolom B, namun barisnya akan berubah jadi B18, B19, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ketika kita mengunci hanya barisnya saja. Jadi bisa dibayangkan hasilnya seperti apa. Di sini akan muncul angka 4 dan angka 7 karena kolomnya akan ikut berubah. Sedangkan ketika kita tarik ke bawah, hasilnya akan sama seperti data pada baris nomor 17. Sedangkan kolomnya akan mengikuti perpindahan kolom yang kita lakukan. Nah, untuk melakukan perubahan jenis dari referensi absolut ini, teman-teman tidak perlu lakukan manual seperti yang tadi kita lakukan. Jadi teman-teman boleh klik kemudian tekan F4. Ini adalah jenis referensi absolut yang pertama. Kemudian ini yang mengunci baris dan yang ini adalah yang mengunci kolom. Ini adalah bentuk normalnya. Kemudian tekan enter. Jadi cukup mudah, cukup klik kemudian tekan F4. Kita dapat melihat perubahannya. Demikian penjelasan tentang referensi relatif dan referensi absolut. Sampai jumpa di video berikutnya.